pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Kak Sandy. Kak Sandy sebagai representasi milenial yang keren banget ya. Aku pengen tanya dong Kak Sandy, pandangan Kak Sandy tentang generasi milenial dan juga kontribusinya menurut Kak Sandy nih. Menurut opini Kak Sandy apa nih? Menurut aku, milenial itu adalah potensi yang sangat besar banget ya. Jadi kita nih generasi-generasi yang penuh dengan semangat dan kita harus solid, yang mana kita harus bisa bekerja sama untuk membangun negeri ini. Kita harus punya pandangan yang sama-sama untuk membangun Indonesia, dan kita harus bisa memanfaatkan teknologi, informasi, jaringan internet yang ada sekarang. Kita harus dapat mengoptimalkannya, dan juga kita harus membangun relasi seluas-luasnya dengan siapapun, dan teruslah berbuat baik. Dan semoga teman-teman gak cuma milenial, tapi kita juga bisa bekerja sama dengan teman-teman dari generasi Z ataupun para senior-senior kita. Jadi kita bekerja dengan bersama-sama karena together we are strong. Mantap, luar biasa. Baik, Kak Sandy ini kalau jika diberikan kesempatan ya Kak Sandy terkait harapan Kak Sandy sebagai kaum milenial gitu. Apa sih yang Kak Sandy harapkan di negeri Indonesia ini? Mungkin pandangan Kak Sandy terkait berbagai isu, berbagai hal, permasalahan di Indonesia saat ini. Suaranya apa yang ingin disuarakan sebagai perwakilan kaum milenial? Apa ya? Sebenarnya generasi milenial ini adalah generasi-generasi hebat. Sejauh mana kita dapat mengasihkan apa yang kita miliki. Jadi tetaplah kita menjadi pribadi sebagaimana pribadi yang baik, tetap santun, tetap berkualitas, tetap terus mengoptimalkan kapasitas diri kita. Dan ya, kalau kita bisa melakukan itu bersama-sama dengan visi yang sama, insya Allah kita akan menjadi negara yang kuat, negara yang maju, negara yang hebat. Insya Allah, semoga kita semua ya bisa sama-sama tetap berkontribusi untuk Indonesia yang jauh lebih baik, apalagi kita akan menghadapi yang katanya menghadapi Indonesia emas ya Kak. Bener banget, pokoknya generasi milenial itu harus banget melahirkan ide-ide, kreativitas, inovasi, kontribusi. Bener banget. Aduh. Ini keren banget nih Kak Sandy nih. Aku pengen tahu sebenarnya value yang Kak Sandy miliki dan terapkan di kehidupan Kak Sandy. Apa sih yang sampai pada akhirnya Kak Sandy menjadi sosok inspirasi seperti sekarang ini? Jujur, gimana ya? Sebenarnya banyak ya orang-orang yang luar sana lebih inspiratif lagi, pasti. Dan pokoknya kalau aku pribadi simpel aja sih. Yang penting bersyukur. Karena ketika kita bersyukur ya kita akan merasa semuanya itu akan baik-baik aja. Dan kita akan menjadi lebih tenang. Dan aku yakin dan percaya ketika kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada kita, Tuhan akan memberikan hal-hal yang lebih besar lagi. Jadi dan itu aku rasakan sejauh ini ya. Jadi aku rasa kuncinya adalah bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita akan merasa jauh lebih tenang, jauh lebih merasa dimudahkan, jauh lebih merasa ini tuh simple kok, nggak usah terlalu men-pressure diri kita. Ketika kita bersyukur, menghilangkan insecure, dan insya Allah itu akan memberikan hal-hal yang lebih besar dan lebih ekspektasi kita. Tapi Kak Sandy kalau ngomongin soal ya pengalaman Kak Sandy gitu ya yang sudah banyak banget gitu, merasa sudah puas belum sih sama capaian yang sudah Kak Sandy tempuh saat ini gitu? Boleh dijelasin alasannya, sudah puas atau seperti apa? Balik lagi ya, aku bersyukur atas apa yang sudah aku sekarang. Alhamdulillah aku diberikan kesempatan untuk ya, alhamdulillah aku diberikan banyak sekali baru. Dan untuk puas atau tidak puasnya, aku bersyukur, alhamdulillah. Dan
nanti ke depan pasti banyak hal-hal lain yang menjadi impian yang harus kita capai, harus kita usahakan. Selain kita berdoa, berusaha, dan semoga Allah mudahkan. Amin ya Allah. Nah ini kan Kak Sandy dengan berbagai perjuangannya yang sampai akhirnya sudah berada di titik ini, yang sampai akhirnya bisa yang tadi bersyukur gitu ya terhadap apa yang sudah dihadapi atau diterima saat ini. Pastinya ada support dari orang-orang terkasih, orang-orang terdekat di belakangnya gitu ya, terutama mungkin keluarga. Kalau berbicara sedikit mengenai keluarga nih Kak Sandy, mungkin kita akan singgung sedikit. Seberapa penting sih peran keluarga bagi Kak Sandy sendiri? Sangat penting. Sangat penting dong. Keluarga itu adalah my number one and forever support system. Jadi keluarga itu adalah tim yang jadi support system utama. Apalagi kalau sekarang kan aku sudah berkeluarga. Jadi semuanya kita harus diskusikan bersama-sama, harus kita komunikasikan. Dan alhamdulillah aku memiliki keluarga yang suportif, dari semua pihak sangat mendukung aku, sangat mendoakan. Jadi selama aku melaksanakan apapun yang aku pilih, mereka sangat mensupport aku dan aku sangat happy menjalaninya. Jadi menurut aku keluarga itu adalah support system paling utama gitu ya. Kayak ada gak sih mungkin ajaran atau nilai-nilai yang diberikan dari orang tua Kak Sandy dalam mendidik adik Sandy gitu ya, yang kita tahu semangatnya seperti apa gitu ya, sampai akhirnya bisa kuliah di luar negeri gitu ya, banyak berbagai aktivitas yang sangat bermanfaat. Apa sih nilai-nilai yang diberikan atau diterapkan gitu kepada dari keluarga Kak Sandy, khususnya orang tua ya, kepada anak-anaknya seperti Kak Sandy gitu? Yang pertama pasti kayak aku bilang tadi, kita itu punya keluarga, jadi semuanya itu harus kita jadi aku nggak pernah merasa sendiri ataupun dalam mengambil suatu keputusan pasti aku berdiskusi dengan orang terdekat aku. Terus yang kedua, kalau orang tua aku, karena aku 6 bersaudara, jadi kita big family dan aku anak pertama. Orang tua aku selalu ingetin ketika kita dimanapun kita berada, pokoknya kalau misalnya kita makan, jangan lupa adik-adik kita udah makan atau. Jadi aku selalu ingat di apapun yang aku lakukan, apapun kebahagiaan aku lakukan, pasti aku ingat adik-adik aku, bagaimana perasaannya, dan pastinya aku akan memberikan hal yang sama gitu. Ketika aku makan pasti aku ingat sama adik-adik aku udah merasakan hal yang sama atau. Oke, tapi kalau ngomongin sosok inspiratif gitu ya, menurut Kak Sandy, sosok inspiratif itu harus seperti apa sih, atau memiliki apa menurut pandangan Kak Sandy? Harus memiliki value ya. Nilai ya. Iya dong. Jadi kayak aku tadi mention awal sebelumnya, jadi sosok inspiratif itu harus punya sesuatu yang bisa aku ambil dari diri. Dan aku yakin setiap orang itu pasti ada sisi yang bisa aku pelajari dari diri. Misalnya cara dia berkata, cara dia berfungsi, ataupun cara attitude yang bisa kita teladan. Jadi maksud aku, jadi dari masing-masing orang bisa aku pelajari hal-hal positif dari dia, dan segala hal-hal yang baik itu akan bisa kita ambil untuk kita pelajari dan kita terapkan, tapi yang bisa kita sesuaikan. Kak Sandy, ini aku pengen tanya rencana Kak Sandy mungkin ke depannya akan fokus kemana atau concern kemana gitu ya? Mungkin dalam setahun ke depan ada rencana apa sih? Boleh di-spill dong Kak Sandy. Pastinya aku nyelesain tugas akhir aku dulu sampai bulan Mei. Terus insya Allah aku akan graduate di bulan Desember, mohon doanya. Dan banyak cita-cita dan impian ke depan. Mohon doanya, mohon restunya. Semoga semua dimudahkan dan segala mimpi-mimpi bisa diwujudkan. Amin ya Allah. Yang paling penting semoga
semoga lancar ya tugas akhirnya Kak Sandy. Semangat terus Amin. pokoknya. Kak Sandy, ini terakhir mungkin ya pesan-pesan yang ingin Kak Sandy sampaikan atau closing statement yang mungkin bisa Kak Sandy berikan kepada pemirsa BRTV di rumah. Silahkan Kak Sandy. Oke, terima kasih untuk BRTV dan ngobrol bareng. Dan buat teman-teman, para pemirsa BRTV, semuanya yang berminat ataupun tertarik untuk melanjutkan pendidikan di Korea Selatan, semangat, banyak sekali kesempatan dan juga peluang di sana. Jadi jangan khawatir, persiapan semuanya, fokus, jangan ke-distract dengan apapun, tetap fokus dan niatkan dengan hal-hal yang baik, insya Allah dimudahkan dan tercapai segala cita-cita yang diinginkan. Terima kasih ya Kak Sandy sudah mau banyak sharing sama kita. Mungkin kalau teman-teman pengen ngobrol sama Kak Sandy, boleh dong di-share media sosialnya Kak Sandy. Mungkin kan Kak Sandy juga banyak ya bikin konten-konten lain, boleh dong Kak di-spill apa Instagramnya? Boleh, Instagram aku ada di situ. Shandy RP, di Shandy RP ataupun di TikTok aku juga Shandy RP. Aku punya YouTube, share daily activity aku kalau aku sempet. Jadi itu untuk merecap memori-memori aja sih sebenarnya. Jadi kalian bisa banget sharing untuk tanya-tanya melalui Instagram @shandyRP. Terima kasih banyak ya Kak Sandy, mampir-mampir tadi udah lihat, aku juga sempat tadi lihat banyak banget konten-konten YouTube-nya, sharing di kuliah di Korea, luar biasa. Kak Sandy terima kasih sebelumnya sudah mau dilibatkan untuk sharing bersama teman ngobrol bareng di episode ngobrol bareng kali ini. Sehat selalu Kak Sandy, semangat Amin. juga untuk aktivitas Amin. lainnya. Terima kasih Kak Sandy sekali lagi. Terima kasih. Baik pemirsa, tadi kita sudah ngobrol sama Kak Sandy, sosok milenial yang sangat menginspirasi dengan perjalanannya sampai pada akhirnya bisa kuliah di luar negeri, di negeri Korea Selatan. Waduh, dengan berbagai experience, dengan berbagai pengalamannya tentunya tidak lepas dengan semangat dan juga perjuangannya. Semoga dengan cerita-cerita Kak Sandy tadi bisa menginspirasi untuk pemirsa BRTV di rumah. Terima kasih sebelumnya sudah nonton Ngobrol Bareng dan tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, dan Anda juga dapat menyaksikan siaran BRTV melalui live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.